Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaya Kodaria dari program studi PG PAUD Universitas Pancasakti semester 6 dengan mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas dan dosen pengampu Ibu Rosa Yenita MPD. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang proposal yang saya buat dengan judul Upaya Meningkatkan Motorik Halus Anak melalui kegiatan pijar penting di RA Al-Hikmah Jatimakmur Permai, Bekasi. Bab 1 yaitu pendahuluan A. Latar belakang masalah yang menjelaskan tentang pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diberikan bagi anak usia 0 sampai 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani maupun rohani agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Diharapkan anak dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, meliputi pengembangan moral dan nilai-nilai agama, fisik motorik, sosial dan emosional, bahasa, kognitif, dan juga seni. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 28 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, yaitu taman kanak-kanak, Raudatul Atfal, atau bentuk lain yang sederajat. Dan di jalur pendidikan non-formal terdapat kelompok bermain, taman penitipan anak atau TPA, dan juga di dalam jalur pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Anak usia dini mengalami pertumbuhan dan perkembangan, terutama pertumbuhan jasmani yang sangat pesat. Kegiatan fisik dan pelepasan energi dalam jumlah besar merupakan karakteristik aktivitas anak pada masa ini. Oleh sebab itu, anak memerlukan penyaluran aktivitas fisik, baik kegiatan fisik yang berkaitan dengan gerakan motorik kasar maupun yang berkaitan dengan gerakan motorik halus. Tujuan dari pendidikan anak-anak usia dini adalah untuk mengembangkan berbagai potensi anak dan membentuk anak yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut. Oleh karena itu, penyelenggaraan taman kanak-kanak harus memperhatikan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui anak usia dini. Seperti yang tercantum dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini selanjutnya disebut STTPPA yang merupakan kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni. Pendidikan Nasional pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa TK merupakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang bertujuan membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi yang meliputi nilai-nilai agama dan moral, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, kognitif, dan juga seni, untuk siap memasuki pendidikan pada tahap selanjutnya. Itu penyelenggaraan taman kanak-kanak harus memperhatikan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang memiliki dan menitik beratkan pada penyelenggaraan dasar ke arah pertumbuhan anak usia dini, seperti yang tercantum dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2014 pasal 1 ayat 2. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini selanjutnya disebut STTPPA yang merupakan kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan motorik adalah perkembangan dari unsur pengembangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan motorik berkembang dengan kematangan syaraf dan otak.
Perkembangan motorik meliputi dua hal, yaitu motorik halus dan juga motorik kasar. Motorik halus merupakan gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagai anggota tubuh tertentu. Menurut Harlock, perkembangan motorik berarti perkembangan mengendalikan gerakan jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Menurut Ahmad Susanto, motorik halus adalah gerakan halus yang melibatkan bagian-bagian tertentu saja yang dilakukan oleh otot-otot kecil karena tidak memerlukan tenaga. Namun begitu, gerakan yang halus ini memerlukan koordinasi yang cermat. Menurut Mukhlis Hutton menyatakan bahwa metode bermain merupakan kegiatan yang dapat membantu mengembangkan karakteristik dan fisik motorik anak, yaitu melakukan kegiatan yang mengandung kelenturan seperti menggambar, menyusun, dan melukis, serta menggunakan jari jemari untuk menggambar atau melukis yang disebut dengan figure painting. Menurut Bambang Sujiono menyatakan bahwa motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil yang meliputi penguatan jari jemari tangan, kelenturan, dan membutuhkan koordinasi antara mata dan tangan seperti keterampilan melipat, menggambar, menganyam, mewarnai, yang menggunakan jari jemari dengan tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Kan pengertian beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan keterampilan motorik halus anak adalah proses perubahan kemampuan pengendalian gerakan anak merupakan otot-otot kecil seperti jari jemari dan tangan ke arah yang lebih terorganisasi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik halus akan mengalami kesulitan untuk mengkoordinasikan gerakan tangan dan jari-jari secara fleksibel. Berdasarkan hasil praobservasi pada anak kelompok B RA Al-Hikmah Jatimakmur Permai Bekasi, terdapat permasalahan kemampuan motorik halus anak masih tergolong rendah. Misalnya dalam kegiatan mewarnai, anak masih belum terlihat rapi. Pembelajaran motorik halus belum dikembangkan secara optimal dikarenakan masih mengutamakan pendidikan calistung. Dalam kegiatan ini mengembangkan keterampilan motorik halus anak, guru perlu memberikan kegiatan lain yang menarik agar anak dapat belajar dengan bersemangat. Untuk melatih motorik halus anak di RA Al-Hikmah, maka guru mengadakan observasi dengan melakukan kegiatan figure painting. Figure painting itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu figure artinya jari, sedangkan painting artinya melukis. Figure painting artinya melukis dengan jari. Menurut Hajar Pamadi, figure painting adalah teknik melukis secara langsung tanpa menggunakan bantuan alat. Anak dapat mengganti kuas dengan jari-jari tangannya secara langsung. Lalu menurut BEF Montolalu, figure painting dapat mengembangkan ekspresi melalui media lukis dengan gerakan tangan, mengembangkan fantasi, imajinasi, dan kreasi, melatih otot-otot tangan atau jari, koordinasi otot dan mata, melatih kecakapan mengkombinasikan warna, memupuk perasaan terhadap gerakan tangan. Kegiatan figure painting dapat digunakan sebagai kegiatan alternatif bagi guru guna menggantikan krayon agar kegiatan bermain warna lebih menarik bagi anak. Berdasarkan hasil praobservasi pada anak kelompok B RA Al-Hikmah Jatimakmur Permai Bekasi, terdapat permasalahan kemampuan motorik halus anak masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil observasi pada anak kelompok B
RA Al-Hikmah Jatimakmur Bekasi terdapat permasalahan kemampuan motorik halus anak masih tergolong sangat rendah. Misalnya dalam kegiatan mewarnai, anak masih belum terlihat rapi. Oleh sebab itu, peneliti ingin menganalisis beberapa jauh kemampuan motorik halus pada anak kelompok B RA Al-Hikmah yang berjudul Peningkatan Keterampilan Motorik Halus Anak melalui Kegiatan Pijar Painting pada anak kelompok B RA Al-Hikmah Jatimakmur Permai. Identifikasi masalah. 1. Guru belum menggunakan metode yang bervariasi dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. 2. Keterampilan kreativitas belum dikembangkan secara optimal karena lebih mementingkan pendidikan calistung pada kegiatan pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu karena belum digunakan kegiatan pijar painting dalam proses pengembangan motorik halus pada anak. C. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah melalui kegiatan pijar painting dapat meningkatkan perkembangan motorik halus pada anak usia 5-6 tahun, yaitu kelompok B di RA Al-Hikmah Jatimakmur Permai, Bekasi. Lalu D. Tujuan penelitian. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah merupakan sarana yang ingin dicapai dengan menetapkan suatu tujuan dari arah penulisan. Diharapkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan perkembangan motorik halus melalui pijar painting pada anak kelompok B RA Al-Hikmah Jatimakmur Permai, Bekasi. Lalu yang E yaitu manfaat penelitian. Di dalam manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu bagi peneliti lain mendapat teori baru tentang perkembangan motorik halus pada anak. Lalu B-nya bagi pengambil kebijakan memberi landasan dan argumentasi bagi kebijakan yang akan diambil guna meningkatkan mutu pendidikan melalui pijar painting atau melukis dengan jari. Lalu yang kedua yaitu manfaat praktis. Secara praktis, penulisan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu bagi anak, bagi guru atau calon guru, bagi lembaga atau sekolah, dan juga bagi orang tua. Dan di bab 2 terdapat landasan teori. A. Keterampilan motorik halus. 1. Pengertian keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus berperan penting dalam kehidupan anak. Dalam kehidupan sehari-hari, anak tidak lepas dari kegiatan motorik halus. Dalam psikologi, kata motor diartikan sebagai istilah yang menunjukkan pada hal, keadaan, dan kegiatan yang melibatkan otot-otot juga gerakan-gerakannya. Demikian pula kelenjar-kelenjar juga sekresisnya. Secara singkat, motor dapat pula dipahami sebagai segala keadaan yang meningkatkan atau menghasilkan stimulasi atau rangsangan terhadap kegiatan organ-organ fisik. Perkembangan motorik halus anak usia dini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan individu secara keseluruhan. Untuk mencapai keterampilan motorik halus yang baik, maka pendidik harus memberikan stimulasi kepada anak guna menunjang pencapaian keterampilan motorik halus yang optimal. Dalam psikologi, kata motor diartikan sebagai istilah yang menunjukkan pada hal, keadaan, dan kegiatan yang melibatkan otot-otot juga gerakan-gerakannya. Menurut Sumantri menyatakan bahwa motorik halus adalah pengorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jemari dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi
dengan tangan. Menurut pendapat Mujito, mencatat beberapa alasan tentang fungsi perkembangan motorik halus, yaitu A. Melalui keterampilan motorik anak dapat menghibur dirinya dan anak dapat merasa senang. B. Melalui keterampilan motorik anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan-bulan pertama kehidupannya. C. Melalui keterampilan motorik anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah. Menurut Susanto, motorik halus adalah gerakan halus yang melibatkan bagian-bagian tertentu saja yang dilakukan oleh otot-otot kecil karena tidak memerlukan tenaga. Sedangkan Suyanto mengatakan bahwa karakteristik pengembangan motorik halus anak lebih ditekankan pada gerakan-gerakan tubuh yang lebih spesifik seperti menulis, menggambar, mewarnai, menggunting, dan melipat. Perkembangan motorik halus merupakan kemampuan anak dalam melakukan gerakan yang melibatkan kemampuan anak dalam melakukan gerakan yang tumbuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang cermat seperti mengamati sesuatu, melipat, menulis, dan juga meremas. Menurut Harlock, hal ini dikarenakan sejumlah alasan, yaitu 1. Karena tubuh anak lebih lentur dari orang dewasa, sehingga anak lebih mudah menerima stimulasi dan pelajaran. 2. Anak belum dapat memiliki keterampilan yang akan berbenturan dengan keterampilan yang baru dipelajarinya, sehingga anak dapat mempelajari keterampilan baru dengan lebih mudah. 3. Anak lebih berani untuk mencoba sesuatu yang lebih baru daripada orang dewasa. 4. Anak tidak mudah bosan untuk mengulangi hingga pola otot terlatih. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik perkembangan motorik halus anak usia 5-6 tahun, ada beberapa keterampilan dapat dimasukkan dalam keterampilan motorik halus sebagai indikator pencapaian perkembangan, yaitu meremas, membentuk, mencetak, merobek, menggunting, memegang, menggambar, dan membedakan bentuk. Selanjutnya yaitu B. Tinjauan tentang figure painting. Permainan figure painting merupakan kegiatan menggambar menggunakan jari yang dilakukan dengan cara mengoleskan adonan warna dengan jari di atas kertas gambar sehingga menghasilkan suatu karya yang menarik. Figure painting adalah teknik melukis dengan mengoleskan cat pada kertas basah dengan jari atau dengan telapak tangan. Dengan jari-jarinya, anak merasakan bahwa ia dapat lebih cepat menyelesaikan lukisannya. Akhirnya, anak meluapkan tangannya dan mencelupkan tangannya sendiri ke dalam cat warna. Perilaku anak seperti ini adalah perilaku bermain. Jadi, dengan model bermain, jari-jari tersebut lancar digerakkan ke media lukis. Menurut Witarsono, figure painting adalah melukis dengan jari, melatih pengembangan imajinasi, memperhalus kemampuan motorik halus, dan mengasah bakat seni rupa. Lebih lanjut, menurut Sumanto menyatakan bahwa figure painting adalah jenis kegiatan secara langsung dengan jari tangan secara bebas di atas bidang gambar. Batasan jari di sini adalah semua jari tangan, telapak tangan, sampai pergelangan tangan. Menurut Hajar Pamadi dan Evan Sukardi S. 2010 halaman 3, 6, dan 19, melukis terbagi menjadi 2, yaitu 1. Melukis non-realis, yaitu yang menampilkan figur-figur orang maupun binatang tidak senyawa. Yang kedua, lukisan realis yang menampilkan figur orang yang tampak jelas. Perbedaan utama melukis dengan menggambar adalah objek yang ditampilkan akan berbeda walaupun objek yang diamati itu sama. Menurut
Salim 2008 bahwa figure painting adalah teknik melukis dengan mengoleskan cat pada kertas basah dengan jari atau dengan telapak tangan. Menurut Slamet Suyanto 2008 halaman 116 sampai 126, biasanya di TK yang baik dilengkapi dengan pojok seni atau art center. Tepatnya biasanya di dalam atau didesain sebagai ruangan tersendiri. D. Penelitian yang relevan. Dari beberapa penelitian yang saya tulis dan saya cantumkan di dalam proposal yang saya buat, dapat disimpulkan bahwa ada berbagai macam kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Persamaan dari penelitian di atas yaitu sama-sama meningkatkan kemampuan motorik halus. Yang membedakannya adalah cara yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia dini yang dijadikan sasaran penelitian ada di Taman Kanak-kanak Al-Hikmah Jatimakmur Permai. 3 yaitu metodologi penelitian. A. Metode penelitian. 1. Tempat penelitian. Tempat penelitian yang saya gunakan yaitu di RA Al-Hikmah yang beralamat Jalan Pulau Tanabala, Kompleks AL, RW 10, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Alasan memilih tempat penelitian adalah penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan motorik halus siswa kelompok B, maka penelitian memilih melalui kegiatan figure painting. Selain itu, peneliti mengambil lokasi atau tempat ini dengan pertimbangan peneliti bekerja pada sekolah tersebut, sehingga memudahkan dalam mencari data, peluang waktu yang luas, dan subjek peneliti yang sangat sesuai dengan profesi peneliti. 2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan dan bersifat melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder adalah dokumentasi sekolah ataupun buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, catatan-catatan penting yang berkaitan dengan kegiatan siswa yang diteliti serta hasil penelitian anak. G. Teknik analisis data. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting di dalam suatu penelitian. Pada bagian ini, peneliti akan menerangkan data yang diperoleh, mengorganisasikan data, menyusun dan merakit dalam suatu kesatuan yang logis dan sistematis sehingga jelas keterkaitannya. Menurut HB Sutopo 2011, yang dimaksud dengan analisis data yaitu terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun rincian metode tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis pada saat di lapangan. Yang kedua yaitu penyajian data. Penyajian data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan lembar kerja anak dan format observasi untuk mengetahui perkembangan motoriknya melalui figure painting di RA Al-Hikmah. Yang ketiga yaitu kesimpulan-kesimpulan. Penarikan atau verifikasi setelah data-data direduksi, disajikan langkah-langkah terakhir yaitu dilakukannya penarikan kesimpulan. Data-data yang telah didapatkan dari hasil kemudian diujikan kebenarannya. Penarikan kesimpulan ini merupakan bagian dari konfigurasi yang utuh sehingga kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.